Iya, monggo Bu. Langsung saja. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bu. Waalaikumsalam, Bu. Oh ya, alhamdulillah ya anak-anak bisa bertemu dengan kalian lagi di siang ini walaupun panas, sepertinya kalian masih tetap semangat. Panas banget, Bu. Ya, semangat dong ya, harus tetap semangat apalagi habis ini istirahat. Bisa makan, bisa Lapar, Bu, lapar. iya, makanya habis ini kita makan yang banyak ya. Oke anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, saya ingin tahu yang tidak masuk hari ini siapa ya? Doni. Doni. Edi. Doni Timbilen, Bu. Oh ya pantesan ya, tadi kayaknya dia bawa kacamata hitam. Itu saya kira biar keren, ternyata Timbilen ya Doni ya. Baik, berarti hari ini yang tidak masuk, oh itu Doni ada. Lengkap ya anak-anak ya? Ada, Bu. Hari ini dia nggak masuk Hill. Iya, yang nggak masuk sini Hill itu ya, yang nggak masuk ya. Baik anak-anak, kita berdoa dulu ya untuk memulai pelajaran pada siang hari ini biar nanti semuanya berjalan dengan lancar dan kalian juga bisa mendapatkan manfaat yang baik dari pembelajaran kita pada hari ini. Ketua kelasnya Mas Afan ya. Mas Afan minta tolong dipimpin berdoa teman-temannya Mas. Siap. Duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Mas Afan sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Oke, anak-anak, Bu Iner mau tanya, kalian masih ingat kan kita minggu lalu belajar apa? Kemarin kan kita... Iya, Bu. Masih, Bu. Iya, aduh Ade, masih ingat alhamdulillah. Kita minggu kemarin belajar apa, Ade? Belajar struktur cerpen. Terus kaidah kebahasaan. Ya. Sama unsur membangun cerpen, Bu. Alhamdulillah bisa ingat ya. Ya benar, minggu kemarin kita sudah belajar tentang struktur cerpen ya. Masih ingat kan? Nanti kita ulangi kembali ya biar kalian juga masih tambah ingat lagi. Kemudian ada unsur pembangun cerpen dan juga nanti kebahasaannya untuk menulis cerpen. Nah, ini nanti kita akan belajar menulis cerpen. Ada yang pernah menulis cerpen? Kalian? Belum, Bu. SMP dulu? Belum, Ada yang Bu. menulis cerpen? SMP pernah, Bu. Biasanya SMP pernah. Apa Pak? Apa Mas? Kalau dulu cerita fantasi, Bu. Oh iya, dulu cerita fantasi. Kalau ini cerita pendek. Kalau cerita fantasi kan kita harus berkhayal. Cerita pendek kita bisa ambil dari kehidupan kita sehari-hari yang real ya, yang nyata, agar nanti juga ketika dituangkan ke dalam cerpen bisa dinikmati oleh semua kalangan, tidak hanya anak-anak tapi semuanya. Oke ya. Untuk itu nanti kalian saya tampilkan dulu. Bentar ya. Baik anak-anak, sudah terlihatkah ini? Sudah, Bu. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu adalah menulis cerpen. Ya, nanti dalam menulis cerpen itu nanti kita harus sesuai dengan strukturnya. Nah, ini menulis cerpen nanti masuk ke KD ini ya, 4.9 ini, yaitu mengonstruksi sebuah cerpen pendek dengan memerhatikan jam 1, Pak. Kalau nggak jam 2. cerpen. Nah, ini nanti tujuan pembicaraan Pak, sampai Sabtu. kita pada siang hari ini, nanti saya berharap kalian semua bisa menyusun kerangka cerita pendek. Kerangkanya dulu kita tulis, setelah itu baru nanti kita kembangkan menjadi cerpen yang utuh ya anak-anak. Nah, untuk kerangka sendiri itu nanti sebisa mungkin kalian harus memuat struktur cerpen
Kemudian nanti ada juga kaidah kebahasaan juga harus kalian perhatikan. Dan yang paling penting nanti jangan lupa untuk memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen ya. Nanti ada kemarin yang sudah kita pelajari ada ini ya, telur sekotak mana udangnya. Jadi nanti untuk cerpen kalian jangan lupa harus ada telur sekotak mana udangnya, yaitu tema alur, latar atau setting, tokoh dan watak, amanat dan juga sudut pandangnya. Nah, untuk itu yang pertama harus kita lakukan, kalian kemarin kan sudah saya minta untuk mencari ide kan di rumah? Iya, Bu. Ya, untuk mencari ide cerpen ya. Nah, sudah menemukankah ide-ide itu anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Untuk Ferry, kira-kira ide cerpen apa yang ingin kamu tulis hari ini, Ferry? Ibuku pahlawanku, Bu. Aduh, kamu anak berbakti banget ya, Le. Pinter. Untuk Dewi, ide cerpen yang sudah kamu dapatkan apa, Dok? Tema cinta boleh, Bu. Oh, boleh sekali. Tema cinta remaja itu nggak apa-apa. Cinta kepada siapa nih, Dewi? Ada deh, Bu. Oh, ada. Cara ya. Iya, nanti bisa dikembangkan jadi kisah romantis ya, Dewi ya. Pacaran, Bu. Emang Dewi sudah punya pacar? Ada Bu Adit. Oh, Enggak, Bu. Saya cuma mengidolakan, tapi dia seneng liane, Bu. oh gitu. Nggak apa-apa, nanti bisa dijadikan tema cinta bertepuk sebelah tangan ya, Dewi ya. Nggak apa-apa. Iya, Bu. Ini lagi Kayak lagunya Dewa, Bu. Oh iya. Yang judulnya apa ya itu ya? Pupus, iya. Bu. Ya, cinta bertepuk sebelah tangan nggak apa-apa. Karena emang saat ini saya lihat anak-anak muda itu sangat mengidolakan cerita-cerita yang cinta bertepuk sebelah tangan seperti itu. Ya mungkin nanti cerita cerpennya Dewi bisa sangat populer ya, Dewi ya. Ya, Kemudian, amin, Bu. untuk Ade sudah menemukan ide kah? Untuk Sudah, Bu. apa idenya? Tentang persahabatan, Bu. Alhamdulillah. Ade pasti punya banyak sahabat ya. Iya, itu Dewi, Ria, Nana, itu sahabat Karena Dewi. adik itu orangnya menyenangkan, Bu. Oh, iya. Baik. Iya, suka Saya itu BFF, Bu. BFF ya, betul. Sobat kental ya. Salah masih. Iya, sobat kental. Sobat kental, Bu. Kalau Baik, saya anak-anak. sobat ambiar aja, Bu. Jangan ambiar-ambiar terus dong, Dewi. Harus semangat ya mendapatkan cintanya Adit ya. Lah perasaanku sudah ambiar, Bu. Gimana? Gak apa-apa, ambiar nanti bisa dikaretin lagi kok ya. Gak harus seperti nasi kucing ambiar habis itu hilang ya. Plastikin lah. Plastik. Nah, anak-anak, karena kalian sudah mempunyai ide untuk kalian tuangkan menjadi sebuah cerpen, saat ini tugas kalian sudah dapat kertas ya, tadi sudah saya bagikan kertasnya, kertas kosong, itu nanti silakan kalian membuat sebuah grafik alur sederhana untuk cerpen yang akan kalian tulis nanti. Nah ini, grafik alur sederhana itu seperti apa? Itu gimana sih? Nah, kemarin kan kalian sudah membaca cerpen dengan judul pulang ya, anak-anak ya. Ini cerpennya saya tampilkan kembali untuk mengingatkan kalian, kalau kalian sudah menganalisis ini juga kemarin bersama-sama dengan saya, terus sudah menemukan unsur-unsurnya kan. Nah, berarti kalian sudah punya gambaran cerpen yang akan kalian nanti juga harus memiliki unsur pembangun cerpen seperti yang sudah kalian analisis di cerpen ini, di cerpen pulang. Nah, di cerpen pulang ini nanti, ya, sebelum menjadi cerpen seperti ini, ada proses, yaitu dengan cara membuat grafik alur sederhana. Jadi, kalian, untuk menuangkan ide itu, silakan membuat grafik alur sederhana seperti ini ya, ya. Bisa digambar seperti ini, cukup kalian coret-coret di kertas kalian itu. Ya, nanti kalian pastikan nanti orientasinya apa, kemudian komplikasinya apa, evaluasinya apa, dan kemudian yang terakhir resolusinya apa. Nah nanti misalkan cerpen pulang kemarin orientasinya ada tokoh yang namanya Agus kan ya, kemarin kalian sudah belajar ini, ada tokoh yang namanya Agus yang sedang melakukan perjalanan ke sekolah tempat dia belajar. Jadi nanti
bisa kalian kembangkan menjadi paragraf yang utuh dengan ide seperti ini. Kemudian setelah orientasi nanti akan timbul komplikasi, ada sedikit kesalahan di situ ya, banyak juga boleh. Nanti di sini komplikasinya tokoh Agus yang kemarin mengingat masa sulitnya saat dulu di sekolah, dia harus berpisah dengan gadis yang dicintainya. Wah, kayak saya, Bu, ceritanya. Iya, Bu. nanti kamu bisa seperti cerpen pulang ini, tapi lebih dramatis ya nanti ya. Iya, Bisa biar lebih greget gitu ya, Dewi ya. Iya, Oke, Bu. kemudian nanti setelah itu ada evaluasinya. Nah, tanpa disengaja tokoh Agus kembali bertemu. Kemarin yang sebelumnya dia sudah mengingat-ingat masa sulitnya bersama gadis yang dicintainya saat SMA, ternyata harus bertemu lagi. Nah, dia akhirnya mengingat-ingat masa lalu, gak move ya, gak move on. Tapi akhirnya untuk resolusinya si Agus memutuskan untuk melupakan masa lalunya dan fokus pada mengembangkan sekolah. Ini kan nanti kalian juga akan membuat seperti ini sebelum dikembangkan menjadi sebuah karena kita guru ya. Sebuah cerpen yang utuh. Oke anak-anak, sekarang saya berikan kalian waktu sekitar 10 menit cukup untuk membuat grafik alur sederhana yang seperti saya contohkan tadi. Cukup, Bu. Cukup. Oke, silakan. Nanti silakan kalian tuangkan ide kalian menjadi sebuah grafik alur sederhana seperti itu ya. Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Kalau ada yang ditanyakan, monggo. Saya siap menjawabnya, membantu kalian. Lihat dulu, tak misalkan ungkapan kasus kemarin Pak. Minta tolong, karena tidak bisa karena aku sana ngajar. Kan bentukan sana. Lapor Pak. Teman Pak dulu kami tidak. Nah, cepat ya Mas. Kalau nanti juga tidak ada yang tanggung jawab kalau terjadi. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan untuk membuat grafik alur sederhana ini? Tidak, Bu. Masalah? Ya. Karena kemarin aku siswa Pak. Mengurus sekolah. Tak mau siswa. Karena pen itu nanti yang kalian tulis ide kalian sendiri kan anak-anak biasanya ide itu datang dari pengalaman pribadi kalian. Jadi kalian yang akan lebih mudah untuk menuangkannya menjadi sebuah pen ya. Bantu. Berusaha buang dan pengen apa ya? Ya jangan mengambil apa yang tapi enggak kan ya kalau ada sesuatu mungkin aku itu manusiawi ya enggak biasa. Pindah file Pak Daru, cek gak kebet temen-temen jenenge HP, kan video rasa-rasanya gede. Sudah selesai anak-anak ya membuat grafik alur sederhananya? Ada. Sudah? Salam Pak. Oke, kalau sudah anak-anak coba kalian perhatikan grafik yang sudah kalian buat itu. Oke. Pasti nih Pak. Itu kalau diteruskan Pak, keterbagian. Apakah itu nanti kalian sudah sesuai untuk strukturnya? Polisi gak kuat Pak. Gak kuat Pak. Gak bisa nek polisi tentara kok kudeta itu. Polisi gak kuat tentara. Lihat sungguh itu Pak gimana? Jadi ini ya untuk gambaran kalian. Ada orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi. Jadi kalian tulis poin-poinnya dulu saja, anak-anak. Ya. Kalau polisi anggaplah sedikit banyak juga. Wah, apa sembuhkan teman? Kalau langsung ngomong itu sudah kerajaan di polisi.
Pengadaan polisi kan dibayar daripada TNI, Pak. Iya, polisi. Nah, Kayak lagi tangan. besok Pak, terus nggak tahu Aku loh. tahu Pak, dek gak duit tank dan kawan-kawan. Gak ngono kok dek taruh ngambil tentara, saya hitung-hitungan politiknya ngono. Saling menarik. Iya, maksudnya gini Pak. Jadi persenjataan DI ya, paling tidak kan separuhnya tentara Pak itu. Ya, tapi instrumennya dia gak kuat ya. Ya bisa, peluangnya tipis. Kamu kan kakek apa? Tiap polsek kan. Tiap polsek kan, polsek, polres, makasih. Tapi yang bergerak itu apa Pak? Yang bergerak itu beri apa? Iya. Aku ada loh. Mungkin ini. Aku ada. Ini kan terbuka dong. Nggih. Dari aku dengan skenario pelecehan seksual yang menjijikkan. Berarti Baik anak-anak, kalau memang kalian sudah selesai untuk membuat grafik alurnya itu tadi, sekarang silakan kalian narasikan. Ya, kalian narasikan. Mungkin ada yang ingin menunjukkan dulu grafik alurnya yang sudah jadi sebelum dinarasikan. serangan itu. Adi sudah jadi ya? Saya Bu. Alhamdulillah. Ya sudah Ade, silakan kamu presentasikan dulu grafik alur kamu ya, biar nanti teman-teman bisa melihat grafik alur kamu itu sudah sesuai dengan strukturnya. Silakan Ade. Baik Bu, terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan Mas Adit sepertinya, oh ya sudah di-mute oleh Mas Adit. Di sini saya akan mempresentasikan grafik alur sederhana yang saya buat, Bu. Berdasarkan struktur cerpen yaitu orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Orientasinya ada tokoh yang bernama Okta, Ria, dan juga Andri. Mereka berteman sejak SMP dan saat ini mereka ada di bangku SMA, mereka masih tetap bersahabat. Lalu komplikasinya, Okta sekarang duduk bersama dengan teman baru sehingga membuat persahabatan mereka merenggang dan menimbulkan konflik. Evaluasinya sebenarnya mereka itu salah paham atas permasalahan yang terjadi. Lalu resolusinya mereka berusaha menyelesaikan masalah dengan baik dan kembali bersahabat seperti dulu. Bu, sudah Bu? Oke, bagus sekali Ade. Tepuk tangan dong buat Ade yang berani menunjukkan Ade. Untuk grafik alurnya Ade sudah benar ya, itu tadi sudah mencakup ada orientasinya, kemudian naik menjadi ke komplikasi, ada permasalahan di sana, kemudian ada evaluasi, dan kemudian diakhiri dengan resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Nah, anak-anak, ini nanti unyaknya Ade kan sudah benar, jadi kalian kalau misalkan membuat grafik alur yang seperti milik Ade untuk strukturnya, pasti juga ikut benar ya. Nah, sekarang kalian silakan membuat narasinya, karena tadi hanya sepotong-sepotong kan ya. Sekarang silakan kalian narasikan menjadi sebuah paragraf-paragraf yang jangan lupa narasi kalian nanti mengandung ini ya, unsur pembangun cerpen. Nanti jangan lupa, karena tadi milik Ade temanya apa Ade? Sahabatan Bu. Ya, tadi temanya sudah kelihatan ya, tadi Ade membuat cerpen berdasarkan idenya atau temanya yaitu berupa persahabatan siswa SMP ya, SMA ya, itu tadi ya. Nah, kemudian ya, nanti Bu, kalian juga jangan lupa menuliskan alurnya, kalian pilih mau pakai kemarin yang sudah saya jelaskan bersama-sama dengan kalian juga, kita bahas ya. Nanti jangan lupa alurnya, kalian mau pilih alur yang mana, alur maju, mundur, atau campuran. Kemudian latar. Latar itu sangat penting ya dalam cerpen. Jangan lupa nanti latarnya, tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya bagaimana kalian gambarkan. Ya, apakah suasananya sedih, gembira, tegang, dan sebagainya. Nanti bisa dimunculkan ya anak-anak. Kemudian nanti tokoh. Nah, tokohnya tadi Okta, Ria, dan Andri ya. Satu lagi tadi siapa Ade? Lupa saya. Okta sama Dewi Okta, Bu.
Oh iya, iya itu ya. Nanti kan itu sudah tokoh, tapi kan belum keluar wataknya ya, belum muncul wataknya. Nanti bisa kamu tambahkan di paragraf yang ingin kalian narasikan nanti. Ya, setelah itu amanat. Amanat nanti pasti sebuah karya tidak boleh kalau tidak ada amanatnya ya. Semua karya itu pasti ada amanatnya. Maaf jika seburuk apapun karya, misalkan menurut pandangan orang, pasti untuk yang membuatnya ada pesan. Pesan apa yang ingin kalian sampaikan kepada pembaca cerpen kalian nanti. Ya, kayak misalkan orang membuat film horor yang hanya menampilkan adegan yang kurang pantas, tapi sebenarnya si sutradara juga pasti memiliki pesan dalam film-filmnya itu. Pesannya biasanya sesuatu yang baik, namun kadang dieksekusinya kurang baik untuk di filmnya. Nanti di cerpen kalian pesannya pasti juga baik, dan cerpen kalian juga saya yakin pasti juga akan baik. Kemudian sudut pandangnya, kemarin sudut pandang ada berapa anak-anak? Masih ingatkah? Sudut pandang dalam cerpen kemarin ada berapa? Ada 2, Bu. Ada. Ya, sudut pandang Orang pertama sama orang ketiga. Orang ketiga namanya pelakor, Bu. Enggak gitu konsepnya. Iya, itu kayak judul sinetron ya, orang ketiga ya. Iya, Bu. Iya, tapi kalau di layangan putus, Bu. Iya. Itu nanti untuk di sini orang pertama atau orang ketiga hanya sebagai acuan, nanti kalian posisinya ingin sebagai apa? Ingin sebagai orang yang menceritakan diri kalian yang ada di dalam cerpen itu, atau sebagai orang yang bercerita, ya, tidak ikut di dalam cerpen, menggunakan kata ganti. Saya ingin jadi orang yang pertama saja, Bu. Iya, yang inti dari cerita itu ya. Iya. Iya. Seperti Tuhannya yang di dalam cerita ya, Bu ya. Dia sudah tahu ya, Bu. Iya, nanti seperti itu ya, Ferry. Kemudian nanti gaya bahasanya jangan terlalu kaku ya kalau di cerpen, biar nanti yang baca juga ikut menikmati cerita kalian. Ya, gaya bahasanya dibuat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca saja. Gitu anak-anak, sudah bisa dipahami sampai sini untuk ceritanya yang akan kalian kembangkan? Sudah, kalau, Bu. Ya, kalau sudah, silakan kalian kembangkan lagi. Yang tadi hanya berupa kalimat-kalimat pendek, silakan kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf yang mengandung ini ya, anak-anak. Dan jangan lupa juga untuk kebahasaannya, kemarin yang sudah kita bahas juga, kebahasaan cerpen juga harus diperhatikan juga ya. Nanti kalian menggunakan kalimat langsung atau tidak langsung, kemudian nanti sudut pandang juga ada kaitannya dengan bahasanya ya, menggunakan aku atau saya, terserah nanti kalian, yang penting cerpen kalian bisa kalian nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Oke, silakan kalian kembangkan dulu ya paragrafnya. Baik anak-anak, apa sudah selesai? Atau mungkin ada yang sudah sebagian selesai untuk mengembangkan? Sudah, Bu, saya, Bu. Wah, artinya sudah selesai lagi ya. Nah, anak-anak Ya, karena Bu. memang ini masih latihan, coba nanti sepenggal dulu dibacakan ya, Ade, kalau semuanya. Saya bacakan yang orientasi saja boleh, Bu? Boleh, ya, karena memang waktunya terbatas. Silakan, Ade. Iya. Ini tadi ya, yang ceritanya sahabat. Ya, Okta, Ria, sama Andri, Bu. Ya, Ria, Okta, Andri tadi ya. Silakan, Ade. Pada suatu hari, ada 3 orang sahabat yang sangat kental yang bernama Okta, Ria, dan Andri. Mereka sedang duduk-duduk di teras rumah Okta. Mereka sedang membicarakan rencana tahun ajaran baru yang nantinya mereka lakukan ketika berhasil masuk SMA yang sama. SMA yang saat ini menjadi favorit di kota mereka. Mereka tampak sangat bahagia, terutama Okta yang memang selama ini telah mengidamkan bisa masuk ke sana. Mengingat dia sudah berusaha keras selama di SMP untuk mempersiapkan keberhasilan ini. Sudah, Bu?
Itu orientasinya. Kira-kira ada yang muncul nggak ini unsur pembangunnya di paragraf yang kamu bacakan tadi? Yang di orientasi ya, Ade ya? Ada Bu, itu ada wataknya di situ. Saya menunjukkan Ada wataknya. settingnya. Iya, Ada iya. wataknya. Ada settingnya, Ada tokohnya. ada tokohnya. Berarti itu sudah mulai muncul unsur-unsur pembangun cerpennya ya. Nah, nanti untuk yang selanjutnya di komplikasi, evaluasi, dan juga resolusi bisa memunculkan seluruh unsur pembangunnya dengan utuh. Gitu ya, anak-anak. Karena memang waktunya sudah menunjukkan kita harus mengakhiri pelajaran pada siang hari ini. Untuk yang lain dan untuk Ade, nanti silakan kalian kembangkan lagi untuk unsur-unsur yang, untuk struktur yang lain dan juga unsur-unsurnya menjadi sebuah cerpen yang utuh. Nanti kita bisa bahas bersama-sama minggu depan ya di pertemuan berikutnya. Begitu ya anak-anak ya. Siap Bu. Siap, Bu. Iya, terima kasih Ade yang sudah menunjukkan orientasi yang sudah Iya, kamu. Bu. Tangan lagi buat Ade. Baik anak-anak, karena memang waktunya sudah menunjukkan kita harus mengakhirinya, tapi sebelumnya kira-kira pembelajaran kita kali ini ada yang ingin merefleksikannya? Okta Bu. Ya, Okta. Apa yang kamu Ya, dapatkan Bu. dari pembelajaran pada siang hari ini? Ya, pada pembelajaran tentang Cerpen. cerpen ya Bu ya, saya bisa mendapatkan bahwa struktur cerpen itu ada orientasi, ada komplikasi, dan ada penutup Ibu. Ada koda ya Bu ya, iya. Iya, resolusi atau koda. Iya. Iya, kemudian nanti anak-anak, ya, ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, unsur pembangunnya ada karakter tokoh, ada sudut pandang, ada tema, yaitu Bu, ada alur, ada gaya Ya, benar bahasa. sekali. Dan kalau Tapi tadi kita belum mempelajari gaya bahasa ya Bu ya. oh iya, kemarin kan sudah kita pelajari minggu lalu. Oh Nah, iya Bu, lupa. Tadi soalnya di cerpennya Ade belum muncul Bu, iya, gaya nanti bahasa. nanti gaya bahasa bisa muncul di seluruh cerpen yang kalian tulis, teman-teman Berarti kalian nanti tulis. kalau misalnya saya di bagian komplikasi saya menggunakan gaya bahasa boleh ya Bu ya? Gaya bahasa boleh kamu munculkan di mana saja. Orientasi pun sudah boleh. Tapi Sudah mungkin boleh karena ya Bu ya? sudah boleh karena memang Misalnya di awal saya menggunakan kata ternyata hatiku tidak bisa bergayung sambut dengan Adit. Itu berarti saya menggunakan gaya bahasa ya Bu ya? Iya dong, itu kan wajar. Hatiku nggak bisa bergayung sambut. Iya, Ya. kamu pinter banget sih, Okta. Ya Aduh, ampun. Aci, Okta memang Bu. puitis Bu orangnya. Pokok Iya. untuk gombal itu jago dia, Bu. Oh Gombal iya, lah iya. pokoknya. Saya yakin pasti yang dibuatkan puisi atau lagu sama Okta pasti meleleh hatinya ya. Karena romantis sekali ya, Okta. Buktinya Adit enggak Bu. Iya, belum. Nanti kirim aja doa yang banyak ya. Sing telaten, sing telaten. Kirim Baik. Oke. Baik anak, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran pada siang hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan tentunya biar lebih bermanfaat lagi kita tutup dengan doa juga. Tadi Afan, sekarang wakilnya dong. Wakilnya siapa? Ria ya kemarin ya? Iya Bu. Ya, Ria silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat menjadi manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ria sudah dipimpin. Sama-sama, Bu Menutup Yuni. pelajaran pada siang hari ini. Baik anak-anak, kita bertemu lagi minggu depan dengan di waktu yang sama ya, masih siang seperti ini. Sepertinya memang bahasa Indonesia jam saya selalu siang ya anak-anak, nggak apa-apa. Saya harap kalian selalu semangat. Nanti habis ini makan yang banyak ya. Baik, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Yuniar. Terima kasih anak-anak. Maaf.
Baik, ini tadi penampilan yang kelima ya dari Bu Junior ya. Catatan saya SMA Bu, lupa. SMA, Ibu. Bu Junior SMA. Nggih. Nggih. Iya. Tadi di pembuka sudah semua menunjukkan mulai dari membangun sikap religiositas. Tadi apa ya? Ketika muncul PowerPoint tadi mengajar KD4 ya, sudah diingatkan Bu Dwi ya, harus tidak disebutkan titik 9, tapi sebenarnya tadi Bu Dwi Yunia sudah menyampaikan ini akan menulis gitu, ya kan? Menulis gitu. Bu, ini ya. Untuk modelnya apa yang mau di modelnya apa? Problem based learning atau project, bukan? Kemarin itu kemarin waktu saya konsultasi sama jangan juga sama Bu Dwi itu pakai model cantik gitu Bu. Cari ide, abadikan, narasikan, terapkan seluruhnya dan ikat, kembangkan. Itu Ibu. Iya cantik ya, yang model cantik itu ya. Tadi Bu di kegiatan pembuka aman sudah ya. Di kegiatan intinya tadi Ibu memberikan apresiasi ketika siswa sudah tampil itu tadi, mungkin Bapak Ibu ada kita tidak lupa ya. Silakan berikan tepuk tangan untuk temannya yang sudah presentasi itu ya. Nah, kemudian Ibu meminta anak-anak untuk mencari idenya dari rumah ya. Mencari ide atau menentukan tema ya Bu ya? Iya, sebenarnya ya emangnya mencari ide Bu, tapi akhirnya jurusnya ke tema akhirnya Bu. Ke tema. Nah ini nanti hati-hati ya, boleh begitu atau tidak nanti ya harusnya kan kalau ide itu sudah nanti saya tokohnya ini. Kalau ide kan sudah tahu tokohnya ini, kemudian nanti saya mau berbicara ini misalnya gitu. Ini nanti yang mau bahas ini temanya ini. Nah, tapi kalau misalnya Ibu kemarin mau bertanya ke siswa, temanya sudah ketemu anak-anak. Nah, bisa seperti itu. Tidak apa-apa. Tapi jangan keliru idenya apa gitu. Idenya dengan temanya nanti kan khawatir nggak match dengan telur sekotak tadi ya, ada udangnya itu tadi gitu. Kemudian nanti gitu. Bu, Ibu cari ide bagaimana Bu? Abadikan Bu, abadikan, narasikan. Abadikannya di apa Bu? Tahap abadikannya jenengan di? Ya, abadikan tadi yang saya membuat grafik alur sederhana itu Bu Rumi. Mengabadikannya dengan sebuah gambar alur sederhana itu tadi Bu, grafik alur. Iya, rancangan alur tadi ya, rancangan alur, nggih. Grafik alur itu tadi. Gimana ya? Ibu tadi ketika memberikan grafik tadi kan ada teks yang judulnya pulang itu tadi ya Bu. Itu sebenarnya untuk apa tujuannya? Itu nah kemarin rencana saya Bu ya, minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah menganalisis, ini kan KD lanjutan dari 3.9 yang menganalisis. Nah waktu menganalisis itu kan saya sudah membuat contohnya itu cerpen pulang itu tadi Bu. Nah jadi kan anak-anak sudah tahu cerpen itu, sudah pernah baca. Nah, kemudian untuk mengonstruksi, untuk menyusun ini, cerpen itu hanya untuk gambaran. Nah, ini misalkan ada cerpen judulnya pulang ini, grafik alurnya sederhana itu yang seperti ini loh anak-anak. Nanti sebelum kalian membuat cerpen lagi, cerpen kalian sendiri, kalian membuat grafiknya seperti yang cerpen pulang ini. Simulasi ya, contoh seperti itu, Bu. Niatnya seperti itu. Ya, tadi grafiknya Ibu isinya cerpen pulang itu tadi.
Iya. Oh, Yes. begitu. Mungkin mengaitkan di sebelah mana. Nah, terus dimasukkan ke tadi kan kemarin kan anak sudah tahu ya bagian orientasi pada cerpen pulang itu yang mana begitu. Nah, nanti dimasukkan ke grafiknya begitu. Kemudian yang bagian komplikasi ya utuh Bu, ya teksnya akhirnya harus potongannya. Misalnya ini komplikasinya utuh satu bagian komplikasi gitu. Kemudian dimasukkan lagi sehingga anak-anak oh iya caranya membuat grafik alur itu atau tahapan alur seperti itu begitu. Nanti akhirnya menghasilkan karya yang bagus seperti itu gitu. Kemudian hasil presentasi siswa itu bisa siswa yang lain dulu yang menanggapi. Mungkin kalau pancingan dari panjenengan bisa. Bagaimana tadi Bu Ade ya tadi contohnya misalnya. Oh, bagian pendahuluan dulu. Nah, bagaimana bagaimana anak-anak apakah ini sudah bisa masuk ke bagian orientasi misalnya seperti itu. Begitu Bu. Nah, baru nanti di akhir panjenengan yang menguatkan. Panjenengan fungsinya hanya menguatkan fasilitator dulu, kemudian menguatkan begitu. Nah, dari situ nanti kan tahapan berikutnya itu LKPD jelas ya Bu ya, tapi di media yang panjenengan gunakan itu nanti di LKPD panjenengan tadi jelas ya nanti urutannya. Jadi tahapan alur buat tahapan alur anak-anak gitu. Nah, yang nomor 2 narasikan begitu. Nggih, ya berarti. Nah, sekarang anak-anak kita melangkah ke pertanyaan LKPD yang kedua ya. Silakan anak-anak menarasikan bisa seperti itu. Iya. Nggih. Bu. Kemudian mungkin ketika sebelum menulis tadi anak-anak nanti yang akan dinilai apa saja bisa menyampaikan seperti itu Bu, sehingga anak-anak sudah tahu oh iya aku menulis hanya sampai komplikasi saja ya nanti nilaiku akan berkurang begitu. Untuk penutupnya sudah ada semuanya Ibu. Mungkin catatannya hanya itu saja sih Bu saya. Iya, terima kasih Bu Rumi, sangat bermanfaat sekali catatan. Nggih. Nggih. Matur nuwun Bu. Nggih.